ya, khusus untuk anak-anak supaya anak yang kita miliki ini bisa menjadi anak yang soleh dan penurut. Barangkali mungkin selama ini kita belum mengetahui parentingnya seperti apa, pola asuh yang kita ajarkan ya seperti apa, apakah tepat atau belum. Nah, ini kajian akhir kita akan membahas apa itu ikhlas dan ridho ya, karena kebanyakan diri kita saat ini itu nggak paham yang namanya beda antara ikhlas dan ridho, salah mengucapkan. Yang sering terjadi adalah disiplin katanya tidak tepat, terapannya juga tidak tepat. Misalnya saya sudah sedang menerima bungkus permen dengan ikhlas. Nah, kalau menerima itu bukan ikhlas tapi ridho. Nah, nanti akan saya jelaskan di kajian akhir ya teman-teman semuanya. Kemudian saya ingin menyampaikan juga untuk privat RFF LOB malam hari ini kita tidak ada giveaway dulu karena kemarin malam kita sudah bagi-bagikan, dan insya Allah proses datanya tunggu. Yang kemarin malam sudah mendapatkan atau sudah saya umumkan, nanti akan saya share ulang dan akan saya japri personel yang mendapatkan hadiah ya. Nanti silakan ditunggu saja apa alamatnya. Nanti ketika saya meminta alamat kepada teman-teman semuanya, silakan nanti dikirim alamatnya. Kemudian saya izin ingatkan untuk MR Box ya, MR Box untuk besok Jumat ya, sebelum Bunda Susan menyampaikan materi ya. Jadi kenapa sih MR Box? Banyak yang sering bertanya. Kadang-kadang MR Box itu memang tidak ingat diberi kode unik ya. Kode unik PMB 266 itu adalah PMB-nya Arta ya. PMB-nya Arta adalah kode uniknya 266. Apa fungsinya? Nah, jangan di skip ya. Kami mohon sama teman-teman jangan di skip. Ketika teman-teman mau berdonasi untuk MR Box ya, kenapa harus pakai kode? Karena kode unik itu adalah nomor urutnya kami gitu ya. Nomor urutnya Arta MR itu 266. Sedangkan PMB di Magnet Rezeki itu jumlahnya ratusan. Ada yang 577, ada yang 77 berapa gitu kan. Banyak sekali, hampir mendekati ribuan. Nah, ketika teman-teman men-skip tidak mencantumkan kode uniknya, berarti langsung ditampung ke pusat. Nah, ketika ditampung ke pusat itu tidak langsung disalurkan. Terkadang seperti itu. Oleh pusatnya nanti tetap disalurkan, hanya mungkin peruntukannya berbeda. Kalau pusat itu penyalurannya biasanya tidak untuk MR Box-nya, karena MR Box itu sudah untuk PMB-BMB-nya yang menjalankan. Tapi kalau donasi yang masuk ke pusat tanpa kode unik itu akan biasanya disalurkan ke pondok pesantrennya gitu ya. Kemudian ada bantuan bencana dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Bedanya itu. Nah, ketika teman-teman mau melakukan donasi tapi untuk hari Jumat dengan tujuan niat ya, nawa itu niat saya adalah untuk nasi box yang akan dipersilahkan oleh kami ya Bunda Susan. Kemudian jangan lupa tetap diberi kode uniknya. Kode uniknya adalah 266 bukan 226. Kalau 226 nanti nyasar gitu. Apakah nanti bisa diurus Bunda? Itu adalah kewenangannya dari pusat. Nah, jadi kami istilahnya minta tolong gitu ya teman-teman, jangan di skip kalau mencantumkan kode unik MR Box-nya gitu ya. Jadi diingat ya, fungsinya itu adalah nomor urut dari Arta MR. PMB itu singkatan dari apa Bunda? Pewasilah ya, itu ada Mbak Salsa. Ya, Magnet Rezeki Box ya, jadi namanya adalah PMB ya, jadi itu kepanjangannya. PMB adalah Pewasilah Magnet Rezeki Box gitu. Oke teman-teman semuanya, itu aja pesan dari saya. Kemudian yang kedua ya, ini mumpung teman-teman masih fresh belum ngantuk, jadi saya sampaikan di awal. Saya sampaikan di awal. Apa mau Bunda Pita dulu materinya? Enggak apa-apa Bunda. Oke, saya yakin teman-teman punya semangat juang yang tinggi untuk melakukan riadah dari awal sampai akhir gitu ya. Enggak apa-apa, nanti bisa kapan-kapan tukar tempat ya buat variasi posisi. Ya, jadi kemudian
Yang kedua yang ingin saya ingatkan, di bulan Desember nanti kan ada momen istimewa terakhir tutup tahun ya, yang namanya seminar SHMR THMR ya. Saya ingatkan dari awal, mumpung masih 2 pekan lagi. Nah, untuk teman-teman yang terdekat silahkan merapat ya ke Batang, daerah Batang. Yang jauh juga Kalau boleh. nggak, Bang Kendal, silahkan merapat ke kami ya, monggo. Atau teman-teman yang mau luar kota, saya mau jumpa darat sama Bunda Susan dan Bunda Vita, boleh-boleh aja, silahkan datang. Kayak Bunda Sumarni, saya mau naik pesawat ketemu dengan Bunda Susan, oke ayo datang ke sini. Siapa sih mau datang, boleh dari Kalimantan, mau datang boleh dari Papua sekalipun, ayo gitu. Nah, boleh jadi nanti suatu saat bunda-bunda semuanya yang mengundang kami ke sana, kayak Bunda Sumarni, kapan ya SHMR biar dekat dengan tempat saya gitu ya. Bolehkah saya mengundang Bunda Arta? Boleh gitu ya, silahkan ya. Nanti kita akan keliling Indonesia Iya, selama masih sehat dan gitu ya. Boleh kayak mau diundang ke sana, boleh. Asalkan nanti panitianya menyusun istilahnya tempat, kemudian nanti acaranya bagaimana, itu harus ada kepanitiaannya. Jadi kita tinggal datang, masuk materi mudah gitu ya, jangan disiapkan dari Jawa semuanya, nanti repot gitu. Udah Susan harus bawa proyektor harus bawa layar gede gitu ya di pesawat, nggak boleh gitu dan lain sebagainya, seperti itu ya, bisa sekali. Nah, kemudian saya juga mengingatkan, umpama teman-teman belum bisa hadir tapi ingin hadir, tapi secara diwakilkan, boleh dengan menjadi donatur SHMR. Jadi memberikan beasiswa untuk teman-teman yang mau belajar SHMR ke Batang gitu ya. Nanti personilnya kami yang cari, insya Allah ada gitu ya, ada nanti yang mau ikut. Karena memang yang saya perhatikan di daerah kami sendiri itu banyak orang yang sebenarnya punya minat belajar tinggi, tapi apa daya ekonomi belum mendukung. Kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Kami pernah kedatangan seorang yang sama sekali jobless gitu ya, nggak punya pekerjaan. Kemudian ada juga orang-orang yang cacat secara fisiknya gitu ya, benar-benar minta ditolong gitu ya, benar-benar minta ditolong. Nah, teman-teman bisa menjadi donatur bagi mereka. Untungnya apa menjadi donatur SHMR? Banyak ya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, salah satu aset terbaik ya untuk diri kita yang bisa mengalirkan rezeki kembali itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu adalah aset. Nah, ketika kita mau menginvestasikan diri dengan sedekah ilmu gitu ya kepada orang lain, itu nanti akan mengalir kebaikannya dan tidak akan berasa. Gitu ya. Ini ada di bekerja di dunia kuantum. Nah, nanti di dunia kuantum saya bahas ya, di ikhlas ridho, bagaimana itu bisa menjadi sebuah teknologi kesuksesan bagi teman-teman semuanya, bagaimana dunia kuantum itu bisa bekerja dengan powerful secara teori, kemudian nanti teman-teman bisa mempunyai gambaran untuk melakukan praktiknya di akhir ya, di kajian akhir. Nah, seperti itu. Saya harap teman-teman mengerti dan bisa istilahnya mau ambil yang mana, mau hadir secara langsung boleh, mau menjadi donatur juga silahkan, kemudian atau saya mau investasinya lewat jalur sedekah gitu, semuanya sama baiknya, atau mau diambil semuanya gitu, ibaratnya Allah kan ngasih jackpot itu kan ada titik-titik poinnya. Nah, silahkan teman-teman mau ambil yang mana, tiga-tiganya diambil semuanya pun boleh, malah lebih ajaib, lebih bagus lagi. Ya, seperti itu ya, kira-kira gambaran dari daya kerja dunia kuantum itu seperti itu ya. Nah, sekarang tidak berlama-lama lagi karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 malam ya. Tadi memang isyaknya di daerah kami itu kalau di saya 19.10 menit Bunda. Kalau di Batang jam berapa Bunda? Ya, sama, hampir sama. Iya. Nah, ya jadi kita tadi masuk ke ruangan agak mundur karena harus sholat isya dulu gitu kita untuk sholat tepat waktu begitu. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi kita panggil ya guru baik kita Bunda Susan untuk menyampaikan sebuah ilmu yang keren, yaitu bagaimana menjadi LOP. Memang LOP kan anak kita biar bisa seketika penurut. Tuh barusan Bunda Susan ada anak solehanya muncul gitu. Gitu ya. Halo Mbak cantik. Ya, itu anak solehnya Bunda Susannya trainer Gen Z yang istimewa gitu ya. Mbak Salsa itu powerful banget energinya itu. Nah, itu adalah depannya itu, iya, masa depan Indonesia akan cemerlang kalau ada 1000 Mbak Salsa menyebarkan. Ya. Amin ya, kita doakan Mbak Salsa dalam kemuliaan, kebahagiaan serta kesuksesan, semoga bisa
istilahnya menyebarkan ilmu MR ke kalangan anak muda ya, menjadi yang baru dan terbarukan gitu ya. Mari kita sambut bersama-sama guru Bunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Ayah bunda semua malam hari ini ya kita akan mengecas ya, akan akses pula energi brilian Al-Waqiah berjamaah. Kita sudah paham ya dan sudah tahu bahwa fadilah dari surat Al-Waqiah adalah surat percepatan rezeki ya, dan itu memang sudah famous ya, sudah terkenal ya sampai ada di Indonesia. Nah, sudah terkenal dari Jazirah Arab di sana gitu ya. Ada 4 surat yang memang dirutinkan ayah bunda ya, dirutinkan untuk selalu dibaca, walaupun memang disarankan pula adalah one day one juz urut ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya gitu ya. Tetapi ada surat-surat yang memang memberikan efek yang luar biasa gitu ya. Seperti halnya Al-Qur'an itu adalah syifa ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah syifa, obat ya, penangkal ya, penawar ya, penawar dari segala ketidakmudahan, segala penyakit yang ada di dalam diri manusia, kemudian bisa disembuhkan ya, disembuhkan. Minta dibuka. Oh ya ya, mohon izin ya. Ya, alhamdulillah. Mohon izinnya ya, mohon maaf ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah penawar, syifa ya, obat dari segala bentuk ketidakmudahan yang ada di manusia, karena Allah sangat cinta kepada kita. Kemudian diturunkanlah surat-surat cintanya yang bertahap yang melalui ada malaikat ya, malaikat Jibril yang kemudian diberikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian akhirnya sampai ada di hati kita, insya Allah ya, sampai ada di tangan kita, ada di hadapan kita, dan kita untuk selalu bisa merutinkannya gitu ya, karena ini bentuk cinta kasih sayang Allah dan bisa menjadikan obat. Nah, untuk siapa? Orang yang percaya, orang yang yakin, mukminin ya. Jadi orang-orang yang mau membuka hatinya gitu ya, orang-orang yang mau untuk bisa menjalankan dengan hati, maka nanti akan dapatkan gitu ya. Dan Bapak Ibulah yang pada malam hari ini terpilih ya, terpilih menjadi insan-insan yang yakin akan mukjizat Al-Qur'an ya. Al-Qur'an adalah kalau yang di Google Meet dikecilkan apa bisa Bunda Vita ya? Gimana Bunda? Ya. Yang di Google Meet mungkin bisa unmute semua ya, bisa mendengarkan sambil di unmute ya. Nah kemudian Bapak Ibu semua, saya sendiri menemukan ada kejadian yang ternyata Al-Qur'an itu bukan penolong saat nanti di akhirat saja, bukan gitu. Tapi ternyata di dunia pun itu saya ketemukan pertolongan itu gitu ya. Terutama adalah di ketidakmudahan kesehatan yang ada di dalam diri saya, yang memakai ada obat fisik gitu ya, itu tidak mempan Bapak Ibu. Saat itu di tahun 2007 gitu ya, saya mulai menggeluti ilmu metafisika gitu, karena diawali dengan punishment teguran dari Allah ya, teguran yang luar biasa untuk saya bisa berubah lebih baik. Dan ternyata pada saat saya membaca Al-Qur'an itu kayak mendapatkan obat yang lain dari yang lain. Saya seperti melayang, saya seperti ringan gitu ya, seperti berjalan tidak di atas bumi gitu karena saking ringannya gitu ya, seperti ajaib gitu. Nah ternyata setelah itu bagaikan ketagihan dan ketagihan membaca selalu, padahal saya belajarnya itu adalah waktu itu usia sudah terbilang ndak remaja lagi, ndak anak-anak lagi gitu ya, karena itulah yang dinamakan bisa jadi hidayah ya, panggilan untuk bisa hijrah gitu. Dengan apa? Ternyata dengan ada teguran itu gitu ya. Kemudian saya berubah mulai untuk bisa hijrah dengan bersamaan mengkonsumsi, membaca Al-Qur'an. Kalau sudah membaca Al-Qur'an, walaupun saya belajar ya, alhamdulillah Bunda Sri ya hadir ya, sama-sama yuk belajar ya. Nah walaupun di situ saya tara belajar gitu ya, saya seperti tidak mau menutup Al-Qur'an kalau sudah membaca padahal pekerjaan saya semakin banyak. Jadi ternyata pertama yang saya rasakan testimoninya ya, semakin kita banyak membaca Al-Qur'an gitu ya, kita mengalami ada kecerdasan yang luar biasa yang sebelumnya kita tidak rasakan, tidak tahu gitu. Sebelumnya kita tidak menemukan itu gitu. Nah pada waktu semakin cerdasnya itu gitu ya,
itu bisa dipergunakan untuk menangani ya, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas dari bisnis kita, pekerjaan kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata efeknya ya bisnis semakin berkembang gitu ya. Saya ingin apa, ingin buka usaha apa, itu alhamdulillah dimudahkan seperti itu. Sampai seperti waktu 24 jam itu seperti kayak habis gitu ya. karena harus mengerjakan banyak tugas gitu ya. Jadi jarang waktu me time gitu ya. Tetapi pada waktu membaca Al-Quran dan kajian ilmu itu saya selalu sempatkan. Nah, di sanalah ada sifat yang kemudian saat saya ada ujian berikutnya itu alhamdulillah menjadikan ada cahaya kembali, penolong kembali, seperti itu Bapak Ibu. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Kemarin materinya adalah kita dekati Al-Quran, kita baca Al-Quran ya, maka kita nanti akan mengalami banyak keajaiban. Lalu keajaiban yang kedua Bapak Ibu ya, dari saya mengalami ada kayak ketagihan, nagih gitu ya, baca Al-Qur'annya ya. Mohon izinnya Bapak Ibu, saya tidak mengatakan saya yang paling enggak gitu. Saya menyampaikan ada rasa ketagihan itu yang ternyata adalah membuka pintu bawah sadar saya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ketagihan kemudian pintu kuantumnya terbuka gitu kan. Nah, mudah mengalami perubahan-perubahan baik, dan di sana teriringi ada mudah mengalami keajaiban. Seperti itu ya. Nah, kemudian keajaiban yang selanjutnya adalah saya pengen sehat, alhamdulillah bertahap kemudian disehatkan. Dan selanjutnya saya ingin ya keluarga saya ya, terutama adalah suami gitu ya, saya sendiri, saya suami, anak-anak bisa selaras bersamaan itu, seperti kayak merenda gitu ya. Ada kelancaran gitu, ada kemudahan gitu ya. Saya seperti diberi petunjuk, kamu harus seperti ini, kamu seperti itu. Kayak ada bisikan-bisikan, dan bisikan-bisikan itu saya yakin bisikan baik karena mengajak kepada kebaikan yang dihasilkan karena ada tirakat batin tadi gitu ya. Akhirnya energi majmunah gitu ya, energi tidak baik di dalam diri ya, bisa jadi tertekan kan, tidak muncul. Yang muncul adalah energi mahmudah, energi kebaikan yang kemudian seperti membisikkan hal-hal yang baik. Kamu tambahin duhanya, kamu tambahin tahajudnya, kamu dengan orang ini untuk seperti ini, seperti itu, kayak gitu, kayak seperti memberikan ada petunjuk seperti itu ya. Itulah bisa jadi intuisi ya, kata guru saya itu intuisi baik. Nah, jadi diikuti saja gitu ya. Misalnya tentang hal bisnis juga, saya suatu saat itu ada dorongan, saya ingin membantu ada banyak pemuda di Batang gitu, walaupun itu 1-2 orang gitu. Tiba-tiba langkah saya diajak menuju ke sebuah apotek dan ternyata di sana saya ketemu sebuah flyer yang sangat indah gitu ya. Di sana ada di depannya apotek Benmari namanya. Nah, saya pungut itu flyer itu. Kok warnanya bagus, bulat-bulat gitu kan. Ada gambar merah gitu kan, kuning, hijau, biru gitu kan. Saya ambil, ini apa ya gitu. Ternyata flyer mandi bola gitu kan. Nah, di sana bunyinya luar biasa mengesankan. Apakah Anda ingin mendapatkan uang tiap detik tiap detik gitu. Mendapatkan uang tiap detik nih kayak gitu kan. Ternyata apa Bapak Ibu, untuk memproduksi bola. Nah, mulailah pada saat itu di tahun 2011 saya memproduksi bola sampai dengan ada 5 tahun. Kemudian 5 tahun itulah terjadi ada bungkus permen yang luar biasa. Dan itu pun kembali ternyata pada waktu saya melalui bungkus permen itu, dan saya diberikan ada jawaban bahwa kalau kamu bisa melewati ini, keinginan kamu yang besar kamu akan bisa dapatkan gitu kan. Ternyata keinginan saya yang berikutnya adalah saya bisa menyampaikan ilmu MR ini dengan nyaman. Dan setelah saya melewati ada tumbukan yang sangat dahsyat itu, karena saya baru bisa memaafkan itu 2 tahun Bapak Ibu, saya baru bisa sembuh gitu ya. Nah, setelah saya bisa rilis, bisa sembuh, ternyata ada keajaiban dari impian saya, LOP saya yang tidak kunjung hadir gitu ya. Ternyata dihadirkan, saya bisa berbicara di depan ratusan orang dengan nyaman gitu ya. Saat itu ada di ini ya, di Pemalang ya, bersama Bunda Pita, di depan 252 peserta SHMR dengan nyaman-nyaman saja gitu. Ternyata itu jawabannya. Nah, semakin kesini, semakin hari gitu, ternyata akhirnya dipertemukan dengan Bapak Ibu yang ada di lintas kota di Nusantara. Ya, Masya Allah ya. Ini termasuknya realisasi-realisasi dari LOP yang memang diawali ya. Ada bungkus permen yang kita kemudian harus hadapi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekarang ini yang mempunyai bungkus permen ketidakmudahan seperti kepahitan gitu ya, seperti mengecewakan gitu, agar tidak berlama-lama Bapak Ibu, terima saja dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia saat ini juga, sekarang ini juga, jangan tunda besok.
jangan tunda nanti, tapi sekarang ini terima Bapak Ibu. Hadirkan cermin ajaib, kemudian lanjutkan istighfarnya, cermin ajaib, kemudian kickback, kemudian lagi sholat tobat. Udah seperti itu terus menerus dilakukan. Nanti tidak pakai lama, kemudian bisa merilis, apalagi ditambah dengan RFF LOP seperti ini. Bapak Ibu sebagai kan tidak sendirian, tapi banyak teman, walaupun tidak curhat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengalami kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan Bapak Ibu, itu akan lebih ada percepatan keajaibannya. Nah, pada malam hari ini ya Bapak Ibu, insya Allah materi ini sangat membantu Bapak Ibu ya, karena di dalam rumah tangga itulah bisa jadi Allah memberikan ada ujian-ujiannya ya. Di situ untuk bisa memperkuat hati Bapak Ibu dalam melintas di perjalanan kehidupan ini. Saya mohon share screen-nya dulu ya Bapak Ibu, yang untuk di Google Meet mungkin belum bisa melihat share screen-nya ya, tapi nanti ada videonya ya. Nah, sebentar untuk saya atur dulu ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Bunda Vita sudah kelihatan, Bunda Marmi? Ini materi di akhir. Sudah kelihatan. Oh iya, terima kasih atensinya. Oke, ya. Bisa disimak bersama keluarga ya. Barangkali ada keluarga yang mau mengikuti ya praktek LOP anak ya, anak yang belum baik ya, dan juga belum alim menjadi soleh ya, dan penurut seketika, Masya Allah ya. Dan ini sudah saya praktekkan dan memang ampuh Bapak Ibu ya, makanya saya susun dari materi ini nanti untuk bisa diterima oleh Bapak Ibu, kemudian bisa dipraktekkan. Bismillah. Bagi yang yakin dan percaya kemudian istiqomah menjalankannya, nanti akan mendapatkan ada banyak kemudahan ya. Bagaimana caranya ya? Nah, mungkinkah ya kita semua menggunakan ada LOP ya, di sana kita ada proyeksi yang terbaik untuk mengatasi anak-anak yang masih nakal tit gitu ya, bandel tit gitu ya, dicoret gitu ya harusnya ya di sini ya. Jadi anak yang belum baik dan belum alim gitu ya. Bagaimanakah? Apakah mungkin Bunda pakai LOP? Nah, secara teori itu bisa Bapak Ibu. Saya secara teorinya, tetapi secara prakteknya kalau tidak mengikuti pelatihan gitu ya, dan tidak dibuka untuk wilayah kuantumnya, bawah sadarnya dari Bapak Ibu, tentu adalah tidak mudah. Maka menggunakan ada program pikiran bawah sadar dan LOP itu sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Bagaimana caranya? Saat ini Bapak Ibu kita sebagai orang tua ya, atau misalnya seperti Bunda Pita sebagai pendidik, dan juga ada Bapak Ibu semua yang sebagai guru gitu ya, baik guru TK, SD, SMP, SMA gitu ya, sebagai pendidik ya, sudah berkewajiban ya untuk bisa membimbing anak-anak ya, anak-anak kita ya, orang tua maupun guru ya, itu untuk membimbing anak atau siswa untuk bisa apa nih, untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pelajar, sebagai anak yang masih berproses ya, untuk bisa bertumbuh gitu ya, dan untuk bisa menjadikan orang yang lebih baik lagi. Dan itu menjadi tanggung jawab kita ya sebagai orang tua dan ataupun sebagai guru. Kadang kita udah nasihatin gitu ya, sudah mengarahkan dengan baik terus menerus gitu ya, dengan ada banyak kata-kata, banyak kalimat gitu ya, banyak doa apalagi gitu ya, tetapi ternyata kok belum nampak juga ya hasilnya gitu ya. Kenapa Bunda kok ini masih belum cepat gitu ya? Maka diperlukan ada usaha-usaha dan ikhtiar lain yang sekiranya nanti bisa mendukung gitu ya, dan membuahkan hasil yang diinginkan, yang seperti kita harapkan. Nah, pada saat kita memberikan nasihat ke anak ya, kemudian kita memberikan pengarahan ke anak, pada waktu kita memberikan secara lisan, ternyata kekuatannya hanya 12% Bapak Ibu. Hanya 12, karena ini adalah di wilayah sadar. Nah, bagaimana agar bisa memberikan kekuatan yang lebih besar lagi? Tentunya akhirnya memakai ada wilayah bawah sadar, yang di sana kita nanti menggunakan ada LOP, atau yang belajar di ilmu NLP ya, adalah telepati gitu ya, hampir sama ya, sarser gitu ya, hampir sama kakak adik gitu ya. Nah, bisa jadi telepati ada self-talk khususnya gitu ya, karena saya belajar juga telepati gitu ya dengan beberapa guru gitu. Ternyata dengan LOP ini ya kayak selaras aja gitu ya, karena juga Gurunda kan juga belajar NLP juga ya. Nah, di dalam teknik mendidik anak ya, di dalam realita nyatanya itu ada teknik ketegasan Bapak Ibu.
ada tegas. Jadi jangan untuk mengikuti terus ya, apa sih keinginan anak, kemudian nanti cenderung untuk dimanja. Nah, pada saat dimanja ini nanti pada saat tumbuh dewasanya, tumbuh remajanya, itu nanti kita sendiri yang enggak nyaman, kita sendiri nanti yang enggak mudah gitu kan. Jadi akhirnya memakai cara ada kenceng kenduk gitu ya, kalau saya menyampaikan ya. Ada lembut dan tegas gitu ya. Dan di sana adalah dilandasi dengan kasih sayang. Dengan plus 6 kita. Nah, apalagi kita adalah jiwa-jiwa magnet rezeki. Ya, kita harus ada plus 6 di sana ya. Bukan kemudian tegasnya itu adalah dengan kekerasan gitu kan, atau mencelakai fisik anak, itu bukan ya. Itu nanti menjadi minus ya, minus karena marah, bisa minus 3, minus 4 gitu kan. Jadi jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak disiplin gitu kan. Karena apa Bapak Ibu, kita semua ya, yang ibu-ibu terutama ya, pada saat mengatakan tidak baik tentang anak gitu kan, itu bisa jadi doa yang ampuh ya, karena ada jalinan aliran darah ya, kemudian ada langsung menurun ke anak gitu. Apalagi kekuatan dari kata-kata seorang ibu, kekuatan dari doa seorang ibu itu ampuh banget gitu kan. Makanya jangan sampai untuk melukai gitu ya, ataupun mengatakan yang tidak baik ya, dan juga mencelakai fisik anak gitu. Kalaupun mungkin ya Bapak Ibu ada yang sudah terlanjur, ya Bunda kalau aku gimana, kadang aku jewer juga, kadang nabok juga gitu ya. Naboknya enggak pakai tangan, kadang naboknya pakai lidah gitu ya, lidahnya panjang gitu. Enggak sih, naboknya pakai lidah ini berarti dengan kata-kata yang bisa jadi menekan ya, kemudian merendahkan gitu ya. Kadang kan orang tua kan pengennya baik ya, tapi karena kalau enggak belajar akhirnya cenderungnya itu menekan gitu kan, kata-katanya menekan. Tidak kemudian kita peceng, kita menyelaras dulu gitu, enggak, karena kita belum tahu ilmunya. Nah nanti setelah tahu ilmunya akhirnya oh iya ya, kita itu harusnya sebagai teman dulu masuk gitu kan, sebagai teman, peceng energinya, mematchingkan diri, menyelaras gitu kan. Nah setelah itu nanti bisa tarik untuk mendidik gitu kan. Jadi nanti mudah karena udah masuk ke wilayah kuantumnya dulu kan, seperti itu ya. Jadi kita untuk tegasnya itu bukan dengan kekerasan atau melukai fisik dari anak-anak kita ya, karena anak-anak kita itu kan titipan Allah kan ya. Nanti ada penyesalan kalau Bapak Ibu kemudian banyak mengeluarkan kata-kata tidak nyaman, bahkan mencelakai fisik gitu. Nanti pada saatnya tiba itu penyesalan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi untuk ditobati ya, kalaupun yang sudah terlanjur, Bapak Ibu minta ampun saja kepada Allah dan sudah, jangan melakukan itu lagi. Insya Allah pertobatan akan diterima oleh Allah, apalagi dilanjut dengan ada riyadhah seperti ini ya. Riyadhah dengan untuk bisa meng-LOP-kan anak menjadi lebih baik. Nah apabila ada anak ya, anak tersebut nih ya belum baik, kemudian belum alim gitu ya, masih nakal dan bandel misalnya. Nah boleh sekali-kali ketegasan di sana gitu ya. Ada keras tapi 10%. Nah, dan kemudian tidak setiap saat ya, 10% aja Bapak Ibu. Kalau saya yang ini yang bagian keras saya serahkan ke ayah gitu ya, ke ayahnya tahu gitu kan, karena kan tanggung jawab beliau gitu kan. Jadi saya nanti mendoakan gitu ya. Jadi yang untuk yang yang keras ini ya, untuk saya serahkan bagiannya ke suami gitu ya. Nah adalah bentuk ketegasan. Ketegasan ini Bapak Ibu ya, jadi kita tidak mengikut anak terus gitu, enggak ya. Ketegasan ini adalah bentuk dari percaya diri sebagai manusia. Jadi sebagai orang tua, percaya diri kita gitu. Kalau kita ngikut terus kan kita tidak percaya diri, kita tidak punya pegangan, kita tidak punya ada arahan yang jelas gitu kan. Ngikut terus pada anak ya, anak minta motor padahal belum waktu umurnya gitu ya, kemudian minta mobil minta juga uang berapa gitu, padahal kan belum tepat ya waktunya dan usianya bisa jadi. Nah kalau dikasihkan, diikuti terus ya, diberikan, nanti anak akhirnya tidak menjadi ajaib, tidak menjadi dewasa gitu ya. Makanya ada pembelajaran di sana, ketegasan, tapi 10% saja sebagai bentuk percaya diri kita ya, sebagai orang tua dalam mendidik anak untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran ya, nilai-nilai yang hak gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, suami istri perlu sekali untuk selaras ya. Misalnya ayahnya tegas ya, pada saat itu ya ibu istri gitu ya, istri harus ngiyain, jangan mas jangan kayak gitu mas sama anak kita gitu kan, apalagi di depan anaknya, nggak jadi Bapak Ibu pendidikannya gitu ya. Atau misalnya ibunya ya agak power nih, kemudian ayahnya malah
sama aku aja sini kayak gitu kan. Ya akhirnya anak menjadi melemah kan gitu kan. Padahal udah mau nancep nih ke bawah sadar gitu kan. Tapi karena ada pembelaan nggak selaras tadi ya antara ayah dan ibu ya, antara kedua orang tua, akhirnya anak menjadi ngendelong gitu ya. Ngendelong itu ndak lenceng gitu ya. Agak akhirnya kendor gitu ya. Nasihat nggak masuk. Makanya kekompakan dari suami istri ini penting sekali ya ayah bunda ya. Saya sarankan seperti itu ya, karena saya pun mempraktekkan seperti itu Bapak Ibu ya. Kelihatannya saya orangnya tegaan gitu. Kelihatannya tegaan, tapi karena itu demi kebaikan ya memang saya harus ikhlaskan gitu ya. Harus ikhlaskan, misalnya anak di pesantren gitu ya, lama ndak pulang gitu kan. Yang lainnya ibu-ibu yang lainnya ibu, oh saya itu anaknya ini bla 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 kayak gitu. Saya udah tenang saja kayak gitu kan. Nah justru ketenangan hati itu yang kemudian satu sama terhubung ke anak jadi betah gitu kan ya. Nah saya bukan berarti saya tegaan sama anak kemudian kok kayak gitu, kok ndak kangen, kayak ya kangen gitu kan. Tapi kan di mindset saya itu di pesantren itu adalah surga gitu. Di sana penuh dengan pendidikan yang baik kayak gitu kan. Ya saya nyaman-nyaman aja daripada di rumah, bisa jadi malah saya ndak bisa mencegah untuk pegang HP gitu kan. Pegang HP terus gitu kan. Nanti kalau malah saya menasihati jadi ndak baik gitu. Maksudnya jadi pertengkaran dan lain-lain gitu kan. Ya pada saat ada pendidikan yang baik misalnya ada di pesantren ya alhamdulillah gitu kan, tinggal kita dukung aja gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu ya, kita perlu ada ketegasan di sana gitu ya untuk menyampaikan ada kebenaran yang hak tadi ya. Nah hal yang seharusnya dilakukan untuk nanti anak menjadi baik pada jalurnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dimanjakan terus-menerus ya. Nah kemudian kadang masih tidak mudah berhasil juga nih gitu ya. Hasilnya belum maksimal gitu kan pada waktu ikhtiar wilayah nyata itu tadi. Nah makanya perlu dibersamai dengan kekuatan energi bawah sadar kita gitu ya, menggunakan ada teknik LOP karena kita ada di magnet rezeki gitu ya. Ini adalah ikhtiar kita batin gitu ya, batin gitu ya. Kalau ala Ustadz Mas ngedipin gitu, dip kayak gitu kan, ting kayak gitu kan. Nah ini ala Ustadz Mas yang ngedipin gitu, dengan mengedipkan aja ya 21,5 miliar selesai dengan kedipan gitu ya podcastnya gitu ya. Dengan kedipan aja berapa rumah ya bisa dibangun ribuan gitu ya. Nah bisa jadi Ustadz Mas untuk anak ya, untuk keluarga dengan kedipan gitu ya. dengan batin gitu ya. Nah diawali dengan ada relaksasi Bapak Ibu ya, relaksasi diri kita, maka masuk ke gua keajaiban. Penting berlatihnya seperti ini, kita bareng-bareng ya, bareng-bareng di Kamis malam Jumat. Kemudian setiap harinya ada mentoring tahajud. Bapak Ibu pergunakan fasilitas itu karena untuk nanti memudahkan Bapak Ibu menyentuh bawah sadar Bapak Ibu dengan mudah. Nanti kekuatan pikiran Bapak Ibu itu menjadi meningkat ya. Masuklah ke gua keajaiban. Pada waktu Bapak Ibu sering masuk gua keajaiban ya, sholat itu selalu ditunggu gitu ya. Sholat itu menyenangkan gitu ya, enggak cepet-cepetan gitu ya, bahkan lebih dari 5 menit gitu ya. Padahal secara teorinya wah sholat itu 5 menit selesai kayak gitu kan ya. Tapi ternyata karena kalau dinikmati gitu ya, ada zikirnya dan lain-lain itu, kok ternyata 15 menit kayak gitu kan ya. Nah alhamdulillah dinikmati aja gitu ya, tercepat 15 menit bahkan bisa setengah jam gitu ya. Coba kalau tahajud itu ya, bangun 2:30 aja udah kesiangan gitu kata Bunda Ika ya. Jadi udah kesiangan gitu ya. Karena apa? Karena untuk LOP itu dan juga ada doa-doa lain itu lebih dari setengah jam kan ya, belum sholatnya gitu kan. Nah untuk bagaimana nih manfaatnya saat kita sering tahajud, sering masuk gua keajaiban, sering baca Al-Quran, adalah untuk membentuk otak kita, wilayahnya gitu ya, kondisinya otak kita, pikiran kita ada di gelombang alfa. Gelombang alfa di sana tenang luar biasa, sudah rilis ya. Seperti halnya nanti kita bareng baca Al-Waqiah, apa saja sih yang ada di pikiran Bapak Ibu, apa saja sih yang mengganggu ada di benak Bapak Ibu, di perasaan Bapak Ibu, nanti akan bisa terdetoksi ya, akan bisa terbuang, akan bisa terilis ya, bersamaan dengan bacaan-bacaan yang kita bersama-sama lantunkan dengan bahagia. Makanya nanti jangan ada yang cuma kisah-kisih, tapi membacanya jahar dan semangat, ditarik dari posisi perut di bawah pusar, energinya di sana. Nah, ini nanti untuk bisa menyentuh ke wilayah bawah sadar dengan mudah, menarik energi kedua, ketiga kita itu nanti akan sangat mudah. Membentuk ada kekuatan mental dari Bapak Ibu nanti untuk bisa menaik.
penting sekali bagi untuk yang bekerja, penting sekali bagi yang berbisnis, penting sekali bagi mungkin Bapak Ibu yang masih kondisinya masih satu orang gitu ya, tidak ada pasangan. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Nanti efeknya seperti yang kemarin saya sampaikan, ada satu ya kemarin yang saya tambahkan ya, itu efeknya pada saat kita riyadhah tirakat ya al-waqiah berjamaah dan ada kajiannya di depan dan di belakang seperti ini adalah nanti membentuk ada jiwa-jiwa keberanian dan kenyamanan. Jadi pada saat ada di suatu tempat ya sepertinya itu kok orang lain tuh takut kalau di tempat itu, tapi kita nyaman-nyaman aja kayak gitu. Saya sudah buktikan sepanjang malam dari sore sampai pagi gitu ada di toko Rawi padahal besar banget lantai 2 gitu, belum di belakangnya itu saya tidur sendirian di sana ya alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu ya, nyaman-nyaman saja. Karyawan saya yang pada heboh, ibu di mana, ibu di mana, ibu tidak pulang kayak gitu, dari toko Rawi tidak apa-apa kayak gitu kan dulu gitu ya. Nah nanti juga Bapak Ibu efeknya tidak pernah merasa kesepian. Nah ini yang penting Bapak Ibu, Masya Allah ya, tidak pernah merasa kesepian Bapak Ibu, kayak rame terus di sini nih, bung kayak gitu. Jadi enggak pernah merasa kesepian, percaya dirinya keren sekali gitu. Jadi misalnya suatu saat saya kondangan gitu ya, kondangan sendirian ya udah pede aja gitu. Sampai kadang suami gini, sama siapa berangkatnya? Lah sendirian enggak apa-apa mas kayak gitu kan. Oh, sendirian sih kok ngajak teman gitu. Lah belum ada temennya gitu. Saya dalam hati, oh saya udah banyak temennya kok kayak gitu. Temennya ya bisa jadi amalan-amalan itu tadi ya yang bersama kita tuh akhirnya ya pede aja gitu. Nah ini penting Bapak Ibu. Saya merasakan itu pada saat dulu ya sebelum mengamalkan ini. Kalau suami pergi malam-malam itu saya udah uring-uringan. Bujuku mana nggak pulang-pulang, udah diteleponi terus di WA terus dulu WA ya BBM ya. Mas pulang kayak gitu kan. Rasanya kesepian gitu. Tapi setelah menyentuh bawah sadar gitu ya Bapak Ibu. Suaminya mau pergi lah, mau luar kota lah kayak gitu, udah anteng tok gitu kan. Malah suatu saat gitu kan luar kota katanya mau mau ini ya menginap gitu ya, menginap. Saya kira kan menginap bener gitu ya, kok ternyata kok jam 9 malam itu pulang gitu kan. Mas kok enggak jadi nginep? Enggak, saya pengen pulang. Kok enggak jadi nginep? Ya mungkin saya ini ya nyaman, kemudian bisa jadi andikan di rumah kayak gitu. Kalau saya ndak WA ndak apa kayak gitu kan. Batin aja, relax batin. Ternyata malah pulang, ndak jadi menginap, ada pertemuan di mana kayak gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ampuh Bunda Pita panggil suaminya dengan batin. Dengan energi al-waqiah gitu ya. Nah masuk ke gelombang alfa. Bagaimana nih Bapak Ibu ya untuk masuk ke gelombang apa ya alfa, yang di sana adalah masuk ke dunia kuantum, dunia ketenangan, dunia tempat diijabahnya doa-doa kita. Dunia kuantum Bapak Ibu ya. Dunia tempatnya berininya ya. Jadi wilayah kuantum ini adalah wilayahnya para nabi gitu ya, para aulia gitu ya. Ada Siti MR dulu yang menjelaskan seperti ini, yang memang beliau juga mentraining ya banyak member-membernya gitu dan termasuk saya. Di sana beliau ya Ustadz Andi ya almarhum menyampaikan ini wilayah kuantum tuh luar biasa ya. Di sana tempatnya para nabi, para aulia ya, kemudian tempatnya pengabulan doa-doa itu luar biasa, majleb ampuh gitu, banyak sekali di sana nanti keajaiban gitu kan. Nah bagaimanakah berada di gelombang alfa Bapak Ibu? Ketika kita menjelang tidur tenang, rileks, satu ya, tidak punya kontrol sepenuhnya di sana. Nah tapi kalau misalnya sambil tidur kan kemudian kita nggak bisa ini kan, nggak bisa melancarkan LOP gitu kan. Nah kemudian di situasi mana lagi nih Bapak Ibu di gelombang alfa? Adalah setelah membaca Al-Quran dilakukan dengan bahagia, tidak sebentaran, tetapi dengan waktu yang cukup, itulah masuk gua keajaiban Bapak Ibu. Energinya banyak ya, energi positifnya. Kemudian kita dalam kondisi yang rilis, dalam kondisi yang tenang, luar biasa. Di sana gelombangnya alfa. Baca Al-Quran atau zikir ya. Setelah zikir itu nanti gelombang di otak kita itu alfa menuju ke ada teta ya, karena kan agak ngantuk-ngantuk kayak gitu kan. Agak ngantuk, makannya enak ya. Bunda Pita ngomong, wah ini pada ngantuk nih, nah, memang gelombangnya alfa gitu ya. Gitu. Jadi ya ndak bisa ini ya, di istilahnya di kata-katakan bagaimana gitu ya. Kalau bahasa sini dipaidu gitu ya, ndak bisa dipaidu gitu ya. Nah nanti bedanya Bapak Ibu pada saat
pada waktu mau tidur gitu ya, itu posisinya nanti di anak ya, karena untuk bisa selaras. Tapi kitanya gitu ya, setelahnya zikir atau baca Al-Quran, maka latihannya seperti ini. Dan pada waktu di sini pun ya sudah banyak yang mempraktekkan ayaswi untuk anak-anaknya. Nah itu sampai Bapak Ibu, sampai banget Bapak Ibu, ngena gitu ya, ngena. Nah nanti ada teknik lagi yang untuk dijalankan di rumah gitu ya. Ayaswi berjamaah ini terkirim ke anak dan itu saya membuktikan juga, ampuh juga Bapak Ibu ya. Kemudian bedanya saat nanti praktek LOP mempositifkan anak masuk ke bawah sadar, gelombang otak kita ya, dan juga anak itu sama-sama di alfa dan theta, sepenuhnya nanti sadar Bapak Ibu. Enggak pada waktu mau tidur, yang mau tidur anak ya, anaknya ya gitu, anaknya yang mau tidur atau sudah tidur gitu kan. Kemudian kitanya yang masih sadar gitu, walaupun tetap dalam kondisi yang rileks dan tenang ya. Ada nanti caranya gitu ya, saya lanjutkan penjelasannya. Saat nanti Bapak Ibu LOP masuk ada di gelombang alfa menuju ke theta, ketenangannya deep ya, menuju ke deep, tapi enggak yang sampai lupa itu enggak gitu ya, tapi masih ada sadar. Ternyata bisa memaksimalkan kerja pikiran kita, pikiran bawah sadar yang kemudian terkoneksi dengan alam semesta raya, lalu terkoneksi kepada manusia yang ada di gambaran kita, kepada manusia yang tertarget tadi gitu, yang kita targetkan gitu kan. Terutama siapa ya yang kita tuju gitu kan. Target LOP kita yaitu adalah anak kita. Siapa? Satu persatu dulu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya adalah si A ini gitu ya, misalnya si A membutuhkan ada atensi kita, ada perhatian kita, ada LOP kita yang cukup besar. Jadi jangan untuk dibagi gitu, jangan ya. Kecuali nanti dalam kondisinya sudah normal semua, udah baik semua, itu bisa seperti dikirimkan energinya gitu ya. Tetapi kalau misalnya masih membutuhkan perhatian yang maksimal, ya satu dulu gitu, satu dulu biar mengarah ke sana gitu. Energinya baik dari Bapak Ibu biar mengarah ke sana dan tersampaikan misinya gitu ya. Saat melakukan LOP ya, melakukan LOP untuk memperbaiki anak yang belum baik ya dan juga belum soleh ya, kita melakukannya Bapak Ibu syaratnya dengan kasih sayang ya, dengan ketulusan, jangan ada dengan kemarahan. Nggak nyampe Bapak Ibu kalau masih ada dongkol, kecewa, itu nggak nyampe LOP-nya karena terhalang, terbakar oleh amarah dan kecewa tadi. Makanya perlu ada rilis, sholat tobat lah gitu kan, baca Al-Quran lah gitu kan. Kemudian setelah itu ambil cermin. Nah pada saat ambil cermin saya biasanya meleleh, udah nangis berderi-deri kayak gitu, karena kan cerminnya itu ternyata ditunjukkan inilah ketidaktepatan saya gitu. Jadi anak seperti itu tuh orang tuanya gitu kan, orang tuanya kok kayak gitu kan, akhirnya ya Allah ya saya yang salah gitu kan, saya mau berubah lebih baik lagi, dan nangis udah gitu. Nah pada waktu ada meleleh tadi ternyata juga adalah proses mendetop ya, membuang ada karat-karat di dalam diri kita. Lakukan aja menangisnya sampai plong gitu ya. Nah Bapak Ibu, walaupun pada saat mendidiknya secara langsung ada ketegasan dan jelas gitu ya, jelas dan tegas gitu ya, tapi ada kelembutan ya. Pada saat LOP itu sepenuhnya itu lembut Bapak Ibu, tulus ya, kasih sayang, peduli, mengerti, memaafkan. Nah di sini ya, jadi tidak ada ketegasan lagi. Kalau ada di dunia kuantum itu lembut semua gitu, dilembutkan semua. Kalau di wilayah nyata ada ketegasannya gitu ya Bapak Ibu ya, ini bisa dipahami ya. Nanti agar misinya cepat sampai ke anak. Oh tujuan orang tua saya menasehati gitu kan, maksudnya ini paham gitu kan, karena ada ketegasannya gitu ya. Karena untuk apa Bapak Ibu? Untuk membentuk positif vibrasi, di mana positif vibrasi ini nanti bisa powerful gitu ya. Pada saat di dunia kuantum Bapak Ibu ada rasa kasih sayang, peduli, mengerti, dan memaafkan. Berarti ini plus 6 ya, posisi energinya plus 6. Nah kemudian nanti vibrasi positif dari Bapak Ibu energinya powerful, berenergi besar, dan kemudian bisa mengubah target gitu ya, bisa mengubah target. Apalagi didorong lagi, nanti jangan sekali dua kali aja Bapak Ibu, sehari sekali, tapi dilakukan berhari-hari gitu ya. Misalnya 3 hari dulu nih gimana gitu, kemudian nanti 7 hari gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan cuma 1 hari kemudian ya kok belum berubah sih kayak gitu kan. Jadi jangan 1 hari ya Bapak Ibu ya, jadi diusahakan berkali-kali gitu. Setelah nanti baik, Bapak Ibu jangan lepaskan, doakan, terutama Robbi Habli Minas Solihin. Bayangkan anak soleh,
pakai rukuh lah, bawa Al-Quran lah, dibayangkan di LOP kan. Kemudian berangkat ke masjid lah gitu ya, patuh, manut, salaman, salam sama kita, salim gitu kan, mau mendekat, mau memeluk kayak gitu di LOP kan, melembut hatinya gitu kan ya. Dilakukan di wilayah kuantum, kemudian energinya nanti tertransfer menuju ke target. Itu tadi ya, energi kasih sayangnya ya. Kemudian relaksasi dan ketenangan jiwa sangat diperlukan dalam LOP ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih ada rasa kecewa ke anak, rilis dulu gitu. Ya, ada sedih, ada kepikiran, itu netralkan dulu, karena kalau tidak netral, energi Bapak Ibu tidak bekerja ya. Bekerjanya masih untuk berusaha menetralkan di dalam diri Bapak Ibu, bekerjanya ada di wilayah diri Bapak Ibu, jiwa Bapak Ibu. Jadi belum bisa ketransfer kalau Bapak Ibu masih ada persoalan yang belum selesai gitu kan. Makanya perlu untuk dirilis seperti ini malam hari ini ya, kita nanti untuk baca Al-Waqiah berjamaahnya dengan powerful untuk menyelesaikan apa saja di dalam diri yang belum selesai nih Bapak Ibu. Kepikiran penjualan lah, kepikiran dagangan lah, pikiran juga apa saja di keseharian kita yang tidak nyaman gitu kan. Nah, netralkan dulu gitu ya. Diawali apa nih, tambah energi-energi baik ya, kemudian sholawat, tenang, rileks, duduknya nyaman, hadirkan visualisasi anak Bapak Ibu gitu ya. Bayangkan dengan jelas ya, kemudian rasakan kehadirannya, berikan cahaya gitu ya. Bunda, kalau saya belum bisa membayangkan, gimana Bunda, kok gelap semua ya Bunda ya? Tidak apa-apa. Karena penelitiannya ya, pada waktu membayangkan gitu ya, pada waktu self talk gitu ya, membayangkan itu gambarnya hitam saja gitu ya, ternyata nyampe Bapak Ibu, nyampe itu. Nah, kalau Bapak Ibu seorang yang tipenya visualisasi kok sampai kelihatan wajahnya kayak gitu ya. Nah, tambahin lagi ada cahayanya gitu ya, ditambahin lagi ada warnanya gitu. Warnanya apa nih, misalnya wajahnya tuh putih gitu ya, kemerah-merahan, kemudian ada bajunya warnanya apa, yang mau kuning, mau hijau kayak gitu kan ya. Jadi seperti gambar Bapak Ibu menonton televisi gitu ya, ada cahayanya, kemudian ada warna-warnanya di sana. Untuk apa? Untuk bisa jelas dan nyata gitu. Ada nyata, saya melihat di sana kayak gitu. Untuk memperjelas, meyakinkan diri Bapak Ibu, muncul ada rasa yakin karena udah melihat di dunia kuantum itu seperti ini kok gitu. Nah, kenyamanan di dunia nyata nanti ada. Anak udah soleh, anak udah penurut, anak udah baik kok kayak gitu. Lalu Bapak Ibu tidak kepikiran lagi, tinggal nanti tunggu hasil nyatanya ya di kehidupan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sudah tenang. Akhirnya Bapak Ibu lupa LOP-nya ya, kemudian ternyata dihadirkan, iya anak tiba-tiba berubah saat ini ya. Diawali dengan ada afirmasi dari saya, lalu pada saat ta'awudz ya, pada saat ta'awudz ini nanti untuk bisa dilakukan ya berjamaah bareng-bareng dengan Bapak Ibu di lokasi Bapak Ibu masing-masing, di kota Bapak Ibu masing-masing gitu ya.